Shalom semuanya. Dan pada saat ini saya senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu semua dalam ibadah live streaming, yaitu ibadah tengah minggu yang dilaksanakan oleh gereja kita. Dan pada saat ini saya akan bicara tentang stop untuk bermain-main dengan dosa. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya mengatakan bahwa kita harus stop bermain dengan dosa? Karena pada saat ini kita sedang berada di zaman akhir. Nah, yang artinya apa? Bahwa segala sesuatu dalam dunia ini akan segera terjadi dan akan ada pemisahan antara orang fasik dan orang saleh, orang benar dan orang yang tidak benar, orang yang setia dan yang tidak setia. Dan orang fasik akan menerima upahnya, yaitu penghukuman kekal. Dan untuk orang yang baik, orang yang benar, orang yang setia, orang yang saleh, dia juga akan menerima upahnya, yaitu apa? Kehidupan dan kebahagiaan yang kekal dalam kehidupannya. Dan kita buka Alkitab kita masing-masing dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke 13, 14, dan 15. Kita baca sama-sama. Apabila seorang dicobai atau diuji, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat yang ke-14 kita baca sama-sama ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat yang ke-15 kita baca sama-sama lagi. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih, saya mau bilang begini, bahwa janganlah kita bermain-main dengan dosa. Ada banyak orang, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa dosa tidak membahayakan saya. Tapi saya mau bilang begini, kalau dosa sudah menguasai kehidupan kita dan kita tetap bermain di dalam dosa, maka dosa itu akan membinasakan kehidupan kita. Kita bisa lihat bahwa cara kerja dosa, kita baca ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, setiap hari tentu ada cobaan, setiap hari tentu ada ujian dalam kehidupan kita. Apakah kita mau melakukan dosa, apakah kita mau berbuat dosa atau tidak. Setiap hari ada saja ujian dalam kehidupan kita. Tapi saya mau bilang begini, bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus, hingga ketika kita berada di dalam ujian, Roh Kudus itulah yang selalu mengingatkan kehidupan kita bahwa upah dosa adalah maut, upah dosa adalah maut. Dan saya mau kita semua pada saat hari ini, saya mau mengajak jemaat Tuhan, sama-sama kita bilang, upah dosa adalah maut. Sama-sama satu kali lagi kita bilang, upah dosa adalah maut. Lalu yang berikutnya dikatakan situ, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat yang ke-15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, artinya apa? Setelah keinginan kita untuk melakukan dosa, maka ia akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Dan apabila ia melahirkan dosa, yaitu apa? Sudah tertanam, sudah melekat dalam kehidupan kita, maka dosa itu akan melahirkan maut. Saya mau katakan bahwa ini waktunya kita serius. Serius dalam melayani Tuhan, serius dalam mengikut Tuhan, serius dalam menyembah Tuhan, dan serius dalam mengiring Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan bermain-main lagi, jangan menggunakan pengertian kita sendiri. Tidak apa-apa, kan saya masih manusia. Ya memang kita manusia, yang bilang kita hewan siapa? Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang bahwa kita harus stop untuk bermain-main dengan dosa.
Ini waktunya serius. Kita berada di dalam situasi yang tidak enak pada saat ini. Situasi yang tidak enak yang seperti apa? Ada gereja, tapi ibadah tidak di gereja. Ibadah di rumah masing-masing. Dan pada saat ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa ketika kita diberi kesempatan untuk ibadah di rumah masing-masing, bukan berarti kita ini santai. Bukan berarti kita santai untuk beribadah. Tapi saya mau katakan bahwa kita diberi kesempatan untuk ibadah di rumah masing-masing, untuk kita membangun gereja Tuhan di rumah kita masing-masing. Amin. Dan oleh sebab itu pada saat ini saya mau bilang bahwa stop bermain dengan dosa. Ini waktunya serius untuk Tuhan. Ini waktunya serius kita membangun gereja di rumah masing-masing. Ini waktunya serius kita membangun mesbah penyembahan di rumah kita masing-masing. Dan ini waktu yang terbaik pada saat ini. Kita berada di dalam zaman akhir. Tidak lama lagi Tuhan datang. Kita bisa melihat corona sekarang mengguncang dunia, membuat dunia ketakutan. Dan jika industri berhenti, jika internet berhenti, jika kegiatan sosial berhenti, apa yang mau kita buat selain daripada kita berharap kepada Tuhan, minta pertolongan, minta perlindungan. Dan dalam situasi seperti ini pun tidak usah saling salahkan lagi. Ada pendeta saling serang sana sini karena hanya perbedaan dogma, hanya perbedaan doktrin. Tapi saya mau bilang seperti ini, bahwa dalam situasi seperti ini, stop untuk saling salahkan, stop untuk saling serang menyerang, stop untuk saling menghujat, stop untuk saling memfitnah, stop untuk saling mengejek satu sama lainnya. Ini waktunya kita bersatu, kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan agar Indonesia dipulihkan. Amin. Dan pada saat ini saya mau katakan bahwa kita harus serius untuk mengikuti Tuhan. Dan pada saat ini saya mau katakan bahwa stop untuk bermain-main dengan dosa. Karena setiap kehidupan kita dicatat oleh Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita bangun tidur, ketika kita mau tidur, apapun dalam setiap pergerakan kehidupan kita, semuanya dicatat. Baik dalam pikiranmu, baik rencanamu, baik niat-niatmu, semuanya dicatat oleh Tuhan. Dan ketika kita berada dalam penghakiman, maka semuanya itu kita akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat. Maka itu akan menjadi penghakiman dalam kehidupan kita sendiri. Tetapi saya mau katakan begini, kalau kita taat, kalau kita setia, maka kita akan menerima upahnya. Yaitu apa? Kita akan menerima kehidupan kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan. Tetapi jika kita tidak taat, jika kita tidak setia, maka kita juga akan menerima upahnya. Yaitu apa? Penghukuman dan siksaan yang kekal dalam kehidupan kita. Tapi saya yakin bahwa tidak ada orang yang mau masuk neraka, tidak ada orang yang mau mendapatkan penghukuman dan siksaan yang kekal. Semuanya pasti mau masuk surga. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada saat ini jika kita mau menerima kehidupan yang kekal, jika kita mau bertemu dengan Tuhan kita, maka yang harus kita lakukan pertama adalah harus stop untuk bermain dengan dosa. Stop untuk santai. Ini waktunya serius. Dan saat ini saya mau bilang kepada kita semua, jika ada yang terikat dengan perbuatan dosa, putuskan. Karena itu akan membinasakan kehidupanmu. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menerima mahkota kemuliaan daripada Tuhan? Yang pertama, stop untuk bermain-main. Ini waktunya serius dalam membangun, serius dalam membangun. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menerima kemuliaan mahkota kemuliaan Tuhan? Yang kedua, bangunlah hidupmu untuk Tuhan. Bangun kehidupan kita untuk Tuhan. Dan yang ketiga,
bagi saya, prestasi yang terbesar bukanlah banyaknya harta kita. Prestasi yang terbesar bukanlah banyaknya gelar kita. Prestasi yang terbesar bukanlah banyaknya harta kita, rumah kita yang besar. Tetapi prestasi yang terbesar dalam kehidupan ini adalah seberapa banyak kita membawa orang dari gelap menuju kepada terang Tuhan. Itu adalah prestasi kita yang terbesar. Dan yang keempat, apa yang harus kita lakukan agar bisa menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan? Tetaplah setia, tetaplah semangat, dan tetaplah menjadi hamba yang baik. Karena ketika kita berada dalam pengadilan dan kita akan dipanggil sesuai dengan nama kita, ketika kita masuk dalam kerajaan Tuhan, maka Dia akan berkata sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah." Saya rindu Bapak Ibu, kita semua masuk dalam kerajaan surga. Sekalipun virus corona ini menguasai bumi, tapi saya mau bilang bahwa masih ada Tuhan. Dan dalam tema Paskah kita, masih ada Tuhan yang sanggup tolong kita. Masih ada Tuhan yang sanggup melindungi kita. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong, menyelamatkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, pada saat ini, kau boleh tutup Alkitabmu dan kita berdoa pada saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini, hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang berada di rumah masing-masing dan mengikuti khotbah live streaming ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, dan ampunilah setiap kesalahan yang kami buat yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan pada saat ini kami percaya bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kami. Oleh sebab itu kami tidak mau bermain-main lagi. Kami mau hidup serius dalam menyembah Tuhan. Kami mau serius dalam hidup kita. Kami mau serius dalam menyembah Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau menerima kami. Dan hamba juga berdoa seluruh jemaat pada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan perlindungan. Terpujilah nama-Mu dan sakit yang sembuhkan dalam membuatkan yang bisa Tuhan berjalan jalan yang terbaik. Kami percaya bahwa ada Tuhan yang sempurna. Dan pada saat ini juga hamba berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala yang pada saat ini Tuhan memberkati Ibu Gembala pada saat ini yang sedang sakit. Banyak Tuhan menolong dari setiap obat lindungan, kuasa Tuhan yang menyembuhkan melalui obat-obat tersebut. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam nama Yesus. Amin. Dan pada saat ini juga perlu saya informasikan kepada kita semua bahwa Bapak dan Ibu Gembala sekarang sedang berada di kota Tarakan, dan Ibu Gembala pada saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Pertamina Tarakan. Dan bersama-sama kita berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala, secara khusus untuk Ibu Gembala pada saat ini. Dan kita berdoa supaya dalam proses perawatan ini kuasa Tuhan bekerja. Amin. Dan pada saat ini saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk Ibu Gembala pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.